dipimpin oleh Kak Aleng dan Kak Mary. ya, tapi sebelum itu mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya dan kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Bapak, biarkan Roh Kudus bekerja bebas di antara kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama katakan amin. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Lambaikan tangannya, gitu ya. Ayo kita mulai. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Sekali lagi. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekali lagi. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Yeay, berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita berdoa juga ya. Bapak, terima kasih Tuhan atas pujian Tuhan. Kami bersuka cita menyembah Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau jamah hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tadi angkat tangannya ya, kita mau nyanyi sama-sama. Menyembahmu
Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di Bapa, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang kuat di tengah-tengah kami. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya saat kami mendengar firman-Mu, kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya katakan amin. Hai Little Disciples, gimana nih kabarnya? Kakak-kakak udah kangen banget nih sama kalian. Semoga keadaan ini cepat berlalu ya, agar kita bisa bertemu lagi. Oke, kita bakal lanjut ke firman Tuhan. Adik-adik udah siap belum? Siapin Alkitabnya, alat tulisnya, dan hati ya. Kita sambut Miss Rona.
Selamat sore adik-adik semua. Hari ini saya mau bercerita mengenai perumpamaan Yesus mengenai anak yang hilang. Adik-adik siap untuk mendengar? Mulai ya. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus makan di salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi, semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Dan di sana Yesus bercerita mengenai kasih dari Allah. Ada banyak perumpamaan yang Yesus sampaikan mengenai kasih Allah. Hari ini saya mau bercerita kepada adik-adik mengenai perumpamaan anak yang hilang. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Mereka tinggal bersama dan bahagia. Suatu hari, anak bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Karena ayahnya sayang kepada anak, maka diberikannya harta miliknya kepada anak bungsu. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Ayahnya sangat sedih sekali. Dia akan kehilangan anak bungsunya, tapi dia membiarkan anak bungsunya pergi. Ketika si anak bungsu sampai ke negeri yang jauh itu, apa yang terjadi? Dia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya, pesta dengan teman-temannya. Dia benar-benar berfoya-foya dengan teman-temannya. Setiap hari pesta bareng dengan teman-temannya. Dia melakukan hal-hal yang dia suka. Benar-benar dia bersenang-senang terus bersama teman-temannya. Suatu hari uangnya habis, ya. Tidak ada yang tersisa. Teman-temannya meninggalkan dia. Sekarang dia tidak punya uang dan tidak punya teman. Kemudian timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan dia pun mulai melarat. Lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Karena lapar, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas babi. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia sadar keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya,
"Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah lembu tambun itu, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Jadi, belas kasihan Bapa dalam perumpamaan ini adalah gambaran belas kasihan Allah Bapa. Yesus mengatakan perumpamaan ini sehubungan dengan sukacita di sorga ketika seorang berdosa bertobat. Allah ingin supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saat seorang menyadari keadaannya, biasanya bukan terjadi ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, tetapi seperti yang dialami si bungsu saat itu terjadi. Ampas babi untuk memuaskan kelaparannya pun ia tidak punya. Lalu anak ini menyadari keadaannya dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Apa yang dipikirkan benar dan adil, yaitu setelah apa yang diperbuatnya, ia tidak punya hak untuk disebut sebagai anak dari ayahnya. Ia menghabiskan hasil kerja ayahnya dengan hidup berfoya-foya. Namun ketika ia pulang, dari jauh saja ayahnya telah melihatnya. Ini berarti ayahnya itu terus menantikan anaknya. Meskipun anaknya itu telah menghabiskan warisannya dan pergi meninggalkan rumah, sang ayah tidak bersikap masa bodoh. Ayahnya terus menunggu, mengawasi jalan. Begitu melihat anaknya pulang, dia pun berlari mendapatkannya, merangkul dan mencium anaknya, walaupun anaknya itu sudah menghabiskan hartanya. Begitu juga dengan Bapa di sorga. Kita telah mati dalam dosa dan pelanggaran kita. Kita adalah anak-anak yang seharusnya dimurkai. Namun Bapa di sorga telah menyelamatkan kita. Ia telah membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Bukan karena pekerjaan atau perbuatan baik kita, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar. Seperti Bapa dalam perumpamaan anak yang hilang, begitu pula Allah menantikan domba-dombanya yang tersesat. Dan ketika ada satu orang yang kembali, ia berlari mendapatkannya serta memeluknya dan menciumnya. Bapa melupakan dan menghapus semua dosa setiap anaknya yang kembali. Allah sedang menantikan kita seperti Bapa menantikan anaknya yang hilang. Ia menantikan kita, dan begitu melihat kedatangan kita, ia berlari untuk memeluk kita dan mencium kita, dan segera mengadakan perayaan penuh sukacita atas kepulangan kita. Nah adik-adik,
Kita baru saja mendengar mengenai cerita anak yang hilang. Kita tahu bahwa meskipun si bungsu sudah memperlakukan ayahnya dengan tidak baik, pergi dan menghabiskan harta ayahnya, tetapi ayahnya tetap menantikan dia untuk kembali. Dan saat anaknya kembali dan bertobat, sang ayah sama sekali tidak ragu untuk menerimanya kembali. Begitu juga kasih Bapa di sorga kepada kita anak-anaknya yang terkasih. Dia tetap mengasihi kita sebagai anaknya. Dia mengasihi kita bukan berdasarkan perbuatan kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Ingat adik-adik, kasihnya tak bersyarat untuk setiap kita. Walaupun kita melakukan dosa, Bapa di sorga akan tetap menerima kita saat kita berbalik dan bertobat dari dosa tersebut. Sebutkan 2 tokoh utama dalam perumpamaan anak yang hilang. Mengapa anak bungsu memutuskan untuk pulang? Mengapa sang ayah menyambut si bungsu? Apa persamaan Bapa dalam perumpamaan anak yang hilang dengan Bapa di sorga? Bagaimana tanggapan Bapa di sorga jika orang yang berdosa kembali kepadanya dengan bertobat? Nah adik-adik, jangan lupa kerjakan soalnya ya. Lalu, habis dikerjakan, kirimkan ke Kak Mary. See you!
hidupku. Nah, balik lagi sama kakak. Kakak kali ini mau kasih kalian satu ayat hafalan, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Oke, kita langsung aja ya belajar bareng-bareng adik-adik. Kita mulai yuk. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulangi lagi ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita ulangi lagi ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oke, selanjutnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya, supaya setiap orang
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, kita mulai lagi dari atas. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, minggu ini ayat hafalannya itu dulu ya. Jangan lupa dihafalkan. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, gimana kebaktian hari ini? Luar biasa banget dong pastinya. Cece yakin setiap dari adik-adik diberkati oleh online kebaktian hari ini. Nah, gimana sih kalau adik-adik belum sempat ikutan live streaming hari ini? Tenang, adik-adik masih bisa absen lewat kolom komentar di bawah ini. Tapi pastikan adik-adik jauh lebih baik untuk ikut live streamingnya, karena pasti akan lebih fun. Kita bisa interaksi bareng-bareng, dan Cece yakin adik-adik juga bisa dapat lebih daripada kalau adik-adik nonton sudah lewat. Dan yang pastinya adik-adik bisa dapat lebih banyak poin. Oke adik-adik, jangan lupa ya adik-adik untuk lakukan setiap aktivitas yang sudah diberikan. Catat firman Tuhan, lalu hafalkan ayat hafalan. Lalu kirimkan ke nomor yang Kakak Mary di sebelah sini ya adik-adik. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan.